Ya, kali ini kita berada di sebuah tempat. Tempat ini berdekatan dengan Patirtan Jolotundo. Dan tempat ini adalah saksi bisu sebuah sejarah yang sangat luar biasa ya. Bahwasanya Raja Airlangga ya di sini ya. Ternyata putri dari pewaris tahta lebih memilih untuk menjadi seorang pertapa. Nah, ya itu. Ya. Jadi memang di abad ke-11 Ya. itu ternyata ada hubungan yang mesra antara Jawa Timur dan Pulau Bali. Tahun 1016 Masehi, putra mahkota Bali yang bernama Airlangga ternyata menikah dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh, penguasa Jawa Timur. Namun tahun itu juga di malam pesta pernikahan ternyata istana dan pesta pernikahan diserang oleh Raja Wirawiri dari Loram, sehingga kemudian semua kerabat kerajaan itu tewas, ya, istana terbakar hebat yang dikenal dengan Mahapralaya. Untungnya saja Airlangga bersama penasehat spiritualnya Empu Narotama dan istrinya Dia Laksmi berhasil melarikan diri di lereng Gunung Penanggungan atau Pucangan pada waktu itu ya. Nah, disitulah kemudian bertapa selama 3 tahun. Akhirnya banyak masyarakat yang mendatanginya, tokoh-tokoh masyarakat, agar Airlangga diangkat menjadi raja. Dari situlah kemudian tahun 1019 Airlangga menobatkan diri sebagai raja dan membuat istana di Watan Mas, saat ini Watan Mas Jedongoro. Nah, disitulah kemudian yang bertindak atau yang menjabat sebagai Mahamantri Hino atau yang disebut dengan Sang Pangeran tidak lain adalah Sang Ramawijaya, Sang Ramawijaya, Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Nah, atau yang dikenal dengan Kili Suci. Nah, kita bahas sekarang ini berada di sumber candi Kili Suci. Sehingga Kili itu juga sebenarnya ejaan lama bagi para pertapa perempuan. Itu juga disebut Kili. Kili Suci kemungkinan yang dimaksud adalah tokoh pertapa perempuan Dewi Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi. Ini yang lebih luar biasa lagi ternyata ya. Cerita ini lebih mirip dengan sebuah cerita yang berada di daratan negara Cina, yaitu Dewi Guan Yin. Oh iya, lebih mirip seorang putri dari raja yang memang memilih menobatkan diri menjadi seorang dewi. Seorang biksu. Seorang biksu perempuan sama. Dewi Kili Suci itu sebenarnya menjadi seorang biksu Buddha juga. Karena salah satu pertapaannya adalah Gua Selomangleng yang ada di Kediri. Itu juga diduga gua pertapaan dari Dewi Kili Suci. Nah, ini. Dan di lokasi ini saat ini banyak pohon randu, Mbah, yang sedang berbuah lebat, serta beberapa bangunan baru untuk memfasilitasi para peziarah. Yang ini pernah dibangun ini, Mas? Nah, para lelaku ini pernah dibangun dari diperbaiki tapi terbengkalai juga akhirnya. Ada beberapa bangunan yang agak terbengkalai di sini Ini adalah bukti-bukti bahwasanya di sini tuh sering dipakai untuk melakukan sebuah ritual. Itu bukan bukan, ini adalah bunga ini. Oh, bungkusan bunga ya. Oh iya. Nah, di sini banyak sekali orang ritual dan kita coba sebelum memasuki area suci yang diduga pertapaan dari Dewi Kili Suci, ini biasanya masyarakat ini dianjurkan untuk mandi diri. Pada masa dahulu itu juga ada namanya mandi suci. Banyak sekali mitos-mitos yang berada di sini. Contohnya bahwasanya ada yang mandi di sini itu untuk awet muda. Atau untuk pengobatan Coba masuk, Mbak. Ini coba masuk ya. Nah, teman-teman coba kita masuk. Ternyata, Mbak. Ternyata di sini ada katanya. Ini katanya, Mbak. Jadi teman-teman biarnya katanya itu juga ikut mandi suci ya. Jadi kondisinya seperti ini, sebagian masyarakat sudah tertutup agar tidak terlihat auratnya dan bisa konsentrasi untuk mandi. Ternyata airnya sangat jernih, Mbak ya. Jernih sekali. Airnya sangat putih dan jernih dan dingin, Mbak. Dan di sini tuh ada larangan bahwasanya tempat ini tidak boleh untuk menaruh bunga yang berada di jedingan ini. Jadi bunganya ditaruh di luar untuk mandi gitu, Mbak ya. Iya, betul. Apakah ini juga bisa untuk minum, Mbak? Sebenarnya bisa, kan ini sumber. Oh, ini mata air, Mbak ya? Mata air. Mata air ini sama dengan Patirtan yang berada di Jolotundo. Patirtan Jolotundo itu. Coba teman-teman saya cicip ya. Coba, nggak apa-apa. Dan banyak yang bilang juga sebuah mitos-mitos yang beredar bahwasanya air di sini itu bisa mengobati penyakit. Sebuah kepercayaan dari tergantung dari kepercayaan masing-masing ya. Sangat seger sekali. Dan memang hampir terasa sejuk saja. Di tenggorokan itu tidak ada rasa apa-apa tapi sejuk. Nah, coba kita masuk, keluar. Kebetulan saat ini banyak para peziarah juga ya. Nah, ini salah satu ini. Bu, Amit Bu. Aslinya dari mana, Bu?
Surabaya mana? Benowo. Oh, Benowo, Oh, Surabaya Benowo, Bu. Barat. Iya. Ya. Mana? Saya Mojokerto sini Oh, saja. Iya, iya. Ya, kita coba mau. Banyak, Mbak. Mau apa, Bu? Ge? Tomot, Ge? Ada berapa orang? Dua saja. Nah, Izin boleh. ikut ya, Bu ya. Ya. Ya, Nah, ya. teman-teman, kali ini kita akan coba lihat sebuah tempat ritual ya. Nah, ini. Tempat ini tempat yang paling sakral dan Iya. disakralkan, teman-teman ya. Mungkin teman-teman masih mengsangsikan kalau di sini dahulu memang tempat bersejarah ya. Ya. Mungkin teman-teman yang lainnya masih belum mempercayai kalau di sini tempat bersejarah. Ya. Ternyata di depan sini penuh dengan batu bata kuno. Yang diduga batu bata ini era abad ke-11 ya. Ke-11 atau ke-10, ke-11 Masehi dari ketebalannya. Dan ini merupakan situs kuno yang sampai saat ini digunakan sebagai situs religi. Menurut saya, Pak. Menurut saya, Pak. Iya. Nah, ini. Jadi coba Mbak kita sowan dulu, ya. Kita akan. Nah ini salah satu kemungkinan pojok dari sebuah bangunan suci pada masanya, Mbak. Ya. Coba kita ritual Mbak dulu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sekarang jagat bawana langgeng, sekarang mayang, sekarang kajang. Ya, jadi di lokasi ini penuh dengan pinggiran, balok-balok batu candi, serta kemudian struktur, Mbak, yang sebagian besar struktur batu bata kuno. Ya. Ini adalah bagian pojok dari sebuah bangunan suci yang sebagian besar kemungkinan masih terpendam di dalam tanah, Mbak. Nah ini, yang ternyata batu batanya itu semuanya ketebalannya sekitar 8 cm ya, Mbak ya. Berarti mengingatkan batu bata era abad ke-10 ke-11 Masehi. Ya, karena memang ini berdekatan dengan situs Patirtaan Jolotundo yang dibangun pada masa Kerajaan Medang. Jadi Kerajaan Medang yang ada di Jawa Timur itu hampir-hampir kurang familiar bagi masyarakat milenial saat ini gitu ya. Karena yang diingat mungkin Kahuripan, Kadiri, Singosari, terutama Majapahit yang ada di Jawa Timur itu ya, kemudian Demak, Pajang dan lain sebagainya. Namun sebelum Kahuripan itu ternyata kerajaannya adalah Medang. Nah ini yaitu yang didirikan oleh Empu Sendok tahun 929 Masehi. Nah ini sangat luar biasa. Jadi suasananya kelihatannya masih begitu alami, mengingatkan suasana-suasana di abad ke-10, ke-11 gitu Mbak ya. Sebuah lereng pegunungan yang pada masa kunonya disebut dengan Pawitra, Mbak. Yaitu Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan. Gunung Pawitra itu memang gunung suci, Mbak ya. Jadi ada beberapa sumber historis, misalnya Negara Kertagama itu juga menyebut bahwasanya rombongan bangsawan Majapahit, Hayam Wuruk gitu ya, setelah dari Jajawa, Candi Jawi melewati Padameyan, Kalawan, itu kemudian menyusuri sebuah lembah dan jurang, ya di situ melewati Pawitra. Nah itu, dan di dalam jurang itu ada semacam asrama yang sangat indah. Kemungkinan lewat Wonosunyo yang saat ini, kemudian ke itu Mbak, yang mana Ngoro itu loh. Lewat Gempol dari Wonosunyo itu ada jalan ke itu loh. Lupa saya. Yang ikut Mojokerto itu loh, yang pernah viral Mbak. Ya, pernah viral. Yang di Madura itu loh Mbak. Iya, Japan ya, yang kemarin itu longsor kemarin. Ya kemarin longsor. Nah, itu juga ada berita yang lain, yaitu Kitab Tantu Pagelaran, di mana kemudian para dewa itu mengangkat puncak Gunung Himalaya yang ada di India untuk dibawa ke Pulau Jawa. Itu Pulau Jawa itu dikatakan dalam Kitab Tantu Pagelaran itu terombang-ambing di atas lautan. Akhirnya kemudian para dewa itu mengangkat puncak Gunung Himalaya untuk dibawa ke Pulau Jawa. Ya, perjatuhan itu jadi gunung-gunung suci gitu ya. Itu kemudian dibawa sampai ke Jawa Timur menjadi Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Ternyata Pulau Jawa itu miring ke timur. Akhirnya puncak Mahameru itu dipangkas, dibawa ke barat dengan harapan menyeimbangkan Pulau Jawa. Akhirnya jatuh di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto ini. Jadi Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Artinya ini Gunung Pawitra atau puncaknya itu dianggap memang memiliki nilai magis karena satu puncak di tengah itu dikelilingi 4 puncak yang lebih rendah di 4 penjuru. Ya ada Bekel, ada Saraklopo, ada Gajah Mungkur, ada Kemuncup, Mbak. Yang inilah kemudian pada masa kuno, terutama pada masa Majapahit, disebut sebagai Gunung Suci Pancawalikrama. Nah, bahkan diduga ada semacam jalur pejalan suci dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan sampai Trawas ini akan ada sekitar 7 kilo sampai 9 km ya. Nah, sekitar 9 km ini ada sekitar
dua jalur suci, yaitu yang dikenal dengan jalur Tirtayatra dan Dharmayatra. Disinilah kemudian peranan Gunung Suci Pawitra pada masa Kerajaan Majapahit, selain untuk tujuan para pensiunan Kerajaan Majapahit untuk menggapai Moksha, menyempurnakan catur asrama, Mbak, yaitu Brahmacara, Grihasta, Wanaprastha, dan Sunyasa, itu kemudian juga tujuan para bangsawan muda untuk menuntut ilmu, Mbak. Jadi para pangeran muda, bangsawan muda itu diceritakan dalam cerita Panji yang ada di lereng gunung itu, Mbak. Di lereng gunung ini, Mbak. Ini kan Oh, lereng berarti gunung. di sini ya? Betul, iya. Iya, iya. Itu di Betul. saat ini namanya situs Kendali Sodo. Iya. Memang Kendali Sodo ini nama pemberian masyarakat ya. Iya. Nah, itu kemudian ada relief yang di sini tuh candi Panji Iya. itu sowan ya setengah bersujud kepada orang tuanya yang sedang tidur di waktu malam bersama Candrakirana, Kadean yaitu Kertala dan apa namanya Punta yang saat ini menjadi Semar dan Petruk itu kan, Bang. Iya. Nah, itu kemudian relief kedua itu berjalan menyusuri hutan menuju sebuah gunung. Kelihatannya itu berjalan dari ibu kota Majapahit menuju Gunung Penambungan atau Pawitra, Mbak. Nah, Iya. itu kemudian relief yang ketiga yang di atas itu, Mbak. Itu terlihat Candrakirana itu di pangkuan Panji sambil memainkan musik wina yang diiringi oleh Punta dan Kertala. Dari situ kelihatannya itu petirtaan Jorotundo yang dimaksud itu Pancuran itu, Mbak. Iya. Dan relief yang terakhir yang keempat Iya. yang di sini itu, Mbak, itu ternyata Candrakirana, Punta dan Kertala serta Panji itu melihat hamparan lautan yang sangat luas. Kemungkinan itu yang dimaksud arti dari sebuah kebenaran mungkin, Mbak, atau manunggaling kawula Ya. Gusti, Mbak. Jelas-jelas sebuah sejarah seperti itu mempunyai makna-makna dan pesan-pesan yang harus kita jabarkan sebagai lambang yang harus kita bawa di kehidupan sekarang menjadi hidup yang lebih baik. Tentunya seperti itu ya. Betul. Ya, Iya, ya. iya. Ya, gimana ini? Dari selain Panji memang banyak cerita seperti Arjuna Wiwaha, Ya. yaitu Arjuna yang bertapa di Gunung Indrakila guna mendapatkan pusaka Pasopati guna melawan Kurawa, digoda 7 bidadari, tidak Mbak, tidak lengah. Tidak lengah. Iya, tidak lengah. Jadi Iya. tidak keburu nafsu. Masih kuat Tetap imannya, masih ya. kuat imannya, termasuk digoda oleh celeng serenggi ngamuk, itu dipanah ternyata juga kemudian ada seorang pemburu tua Ya. yang anak panahnya itu nembus di lubang yang sama di perutnya celeng senggri itu. Berarti perdebatan antara Arjuna dan seorang pemburu tua tersebut gitu ya. Siapa sebenarnya yang membunuh celeng serenggi tersebut? Akhirnya kemudian pemburu tua tadi mewujudkan sosoknya sebagai Batara Siwa. Akhirnya setelah itu pamitan kepada Erlangga. Ternyata yang Ya. paling menarik itu ketika Kahyangan digonjang-ganjing oleh seorang raksasa. Itu raksasa Niwakatawaca. Itu mengobrak-abrik Kahyangan dan seluruh dewa itu bertempur untuk mau hendak mengalahkan raksasa Niwakatawaca. Ternyata tidak ada satupun dewa yang berani mengalahkan. Tidak ada satupun dewa yang berhasil mengalahkan. Berhasil, ya. Bahkan Dewa Indra sebagai raja para dewa Ya. hendak kalah sama raksasa Niwakatawaca. Akhirnya Dewa Wisnu bermusyawarah agar kemudian minta bantuan kepada manusia. Kali ini kita mendengar dewa minta bantuan kepada manusia, Mbak. Dan jatuhlah kepada Arjuna. Sehingga Arjuna berhasil dengan mudah membunuh raksasa Niwakatawaca tersebut, sehingga para dewa minta berterima kasih, sehingga salah satu dari dua dari 7 bidadari tercantik yaitu Supraba dan Tilotama diberikan kepada Arjuna sebagai istrinya. Ya, luar biasa biasa sekali. ya, sebuah legenda sejarah ya. Iya, betul. Yang berada di Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan ya. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga menjadi sebuah bentuk wujud dari rasa rasa syukur kita terhadap alam dan budaya Nusantara yang begitu hebat dan begitu besar pada masanya, termasuk Gunung Pawitra ini ternyata rentang waktu ya sebagai gunung suci itu sangat panjang, mulai dari Rakai Watukuro Dia Balitung tahun 910 mengeluarkan prasasti Jedong 1 ya, itu untuk memperingati sebuah daerah suci, daerah perdikan bernama Tulangan itu ya. Sampai kemudian prasasti yang terpahat akhir itu di Candi Yuda dan Candi Merak tahun 511 Masehi. Jadi awal abad ke-16 Gunung Penanggungan itu masih sebagai sesuatu asrama mandala kadewa guruan para pertapa, para resi ya. Jadi masih merupakan landasan kosmologi Hindu-Buddha di awal abad ke-16 ketika hampir seluruh Pulau Jawa itu sudah memeluk Islam. Luar biasa, Mbak ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Rahayu.